Oke, waktu untuk update em, progres belajar machine learning saya selama 1 minggu terakhir. Setelah belajar data, minggu ini banyak belajar soal matematik lagi, jadi kembali ke basic. Saya harusnya udah ambil di Coursera, course matematik, tapi course-nya belum keluar, jadi saya memutuskan untuk belajar sendiri lewat course-course gratis. Dua sumber utamanya itu sekarang adalah akun YouTube namanya Triple One Brown sama Khan Academy, klasik dua-duanya. Um, yang saya pelajari matematik itu ada tiga sebetulnya: linear algebra, algebra linear, kalkulus, kalkulus dan multivariable, termasuk multivariable kalkulus. Jadi multivariable tuh kayak kalau fungsi kan fx adalah 2x, itu satu variabel, itu adalah fungsi yang satu variabel, artinya yang memengaruhi fx cuman x gitu. Tapi ada yang multivariabel yang ketika fx-y gitu. Jadi yang fx-y sama dengan 2x kuadrat plus y misalkan. Itu artinya yang memengaruhi fungsi itu ada dua variabel x dan y, dan bisa lebih, bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu jadi multivariabel kalkulus. Terus sama probabilitas, jadi ada tiga. Saya memutuskan untuk nggak langsung yang advance, tapi belajar ulang dari foundationalnya lagi, belajar basic concepts, core idea dari kalkulus itu apa sih, core idea dari probability apa sih, core idea dari aljabar linear apa sih, termasuk core konsepnya itu apa ya. Kayak di aljabar linear tuh matriks, vektor, operasi matriks. Terus kalkulus tuh ide besarnya tuh kayak derivatif tuh apa, turunan tuh apa, limit apa. Terus kalau di probability belum belajar banyak, tapi yang sesuatu yang menarik, yang sering muncul itu bias theorem, teorema bias gitu-gitu. Jadi saya memutuskan untuk belajar dari konsep-konsep paling dasar itu dan coba untuk paham sebelum um, mulai jawab-jawab soal yang advance segala macam gitu. Dan mau apa lagi ya? Jadi sangat membuahkan hasil sih. Saya jadi sangat ngerti dan bisa mengapresiasi keindahan dari subjek-subjek ini sebetulnya. Kayak yang pernah dijelasin di video lain ya, cuman kayak misalkan bagaimana kalkulus bisa mencari luas lingkaran dan vice versa. Proses mencari luas lingkaran tuh bisa memberikan kita insights yang berharga soal kalkulus, dan itu indah sekali gitu. Gimana satu lingkaran nih dipecah jadi, gimana cara orang nyari luas lingkaran dengan memecah lingkaran-lingkaran itu jadi lingkaran-lingkaran yang tipis dengan ketebalan mendekati 0, dan dari situ bisa dapat insight soal luas lingkaran dan apa itu sebetulnya kalkulus gitu, konsep integral. Itu menarik sekali sih buat saya, dan indah, susah sih dijelasin. Cari aja videonya Triple One Brown. Jadi ada course-nya, dia punya course isinya misalkan course kalkulus tuh kayak ada 8 video 9 video, itu isinya video bukan video visual gini, tapi bukan video orang ngejelasin gini, tapi video animasi, dan itu sangat bagus dan sangat visual. Dia jelasinnya dengan visual. Kan biasanya kita kalau nyari kalkulus aja, misalkan rumus mencari turunan apa gitu, kita kan biasanya mencari rumusnya atau pembuktiannya dari, kalau gue itu mencari pembuktiannya dari manipulasi aljabar gitu. Jadi ada satu persamaan, kita manipulasi, coba nambah variabel tertentu, menghapus variabel segala macam. Cuman kalau Triple One Brown yang gue suka approach-nya adalah dia sangat visual gitu. Jadi bayangin, gue bahkan sebelumnya nggak nyangka gitu gimana dia bisa nyari rumus-rumus kalkulus itu dibuktikan lewat geometri gitu, lewat kayak visualisasi, ada kotak, terus kotaknya dibesarin dikit segala macam gitu gitulah, yang sangat sangat indah sekali.
dan gue jadi dapet perspektif baru soal kalkulus itu apa sih, pengertian gue soal kalkulus dan rumus-rumus di dalamnya gitu. Itu, dan gue merasa penting untuk membangun intuisi itu karena sebelum kita coba ngerjain soal yang sulit ya, step awal kan adalah tahu fondasinya. Kalau nggak tahu fondasi, gue takut terjebak dalam pertama bingung dan nyerah. Yang kedua, jadi ya masukin rumus aja, yang mana tidak akan membuat ya kalau mau apa namanya lulus matematik, kalau ada skenario nya adalah kelas 2 SMA dan mau lulus pelajaran matematik sebagai remedial mungkin berguna. Cuman kalau mau belajar machine learning dan pengen tahu essence dari algoritma di machine learning ya mesti tahu fondasinya sebetulnya. Dan justru nggak seperti exercise di SMA di sekolah yang harus eh, nggak boleh remedial, dan kan nggak boleh remedial ya, yang apa namanya, dia nggak boleh nyontek dan harus ngerjain pen on paper tanpa lihat apa-apa. Dalam konsep programming kan sebetulnya yang lebih gua rasa ya sejauh ini ya, yang lebih penting adalah bukan itunya, tapi yang penting lo tahu benar-benar fondasinya supaya bisa menerapkannya di mesin. Jadi mesin tuh yang ngitung kan sebetulnya. Tugas kita sebagai programmer cuman tahu fondasinya sehingga bisa nyuruh-nyuruh mesin tuh dengan baik gitu sih. Dan sehingga gue rasa titik berat di fondasi itu penting dalam konteks belajar programming ini, meskipun harus gue akui ya, gue ide tentang gimana hubungan dari tiga matematika itu, tiga branch matematika itu, linear algebra, kalkulus sama probability, apa hubungannya dengan algoritma machine learning, gue juga masih samar-samar. Orang gue belum begitu banyak berkutat dengan benar-benar bikin program machine learning untuk memprediksi data sebetulnya kan. Jadi gue masih kayak apa ibaratnya, masih kayak um, belajar dulu aja deh gitu sih, karena orang bilangnya nih matematik untuk machine learning, gue belajar dulu aja meskipun gue belum tahu hubungannya sebetulnya. Ya tahu dikit-dikit lah, kayak gue bisa ngerti dengan kalkulus lo bisa nyari slope, lo bisa nyari apa namanya, slope itu apa ya, dalam suatu fungsi lo bisa nyari kemiringannya, rate perubahan y dibandingkan x-nya gitu. Dan itu gue sadar kalau kita tahu itu kita bisa kemungkinan bikin prediksi, tentu dengan banyak catatan ya, dengan banyak catatan fungsinya harus begini bentuknya. Tapi gue dapat core hadiahnya di situ, atau probability, gue tahu probability bisa dipakai untuk namanya compute kemungkinan seberapa mungkin suatu kejadian terjadi dan bisa dipakai di data gitu-gitu. Gue ngerti, cuman kan ngerti foundation beda sama tahu applicability-nya, kayak konsep apa yang spesifik yang mesti dipakai itu kan beda lagi, dan gue belum ngerti. Dan gue harap akan semakin ngerti ketika gue udah benar-benar belajar algoritmanya. Meskipun satu lagi yang gue pertanyakan adalah sebetulnya gue kan pernah nyoba-nyoba bikin program machine learning juga. Ini sangat-sangat sederhana aja sih. Jadi ada data, gue follow ini aja, gue ngikutin nonton di ini FreeCodeCamp itu, tempat belajar ngoding juga di internet, bagus sekali. Ada instrukturnya siapa ya, Kylie Ying kalau nggak salah, ada videonya lah 3 jam di YouTube. Seru sekali sebetulnya walaupun gue belum selesai. Jadi itu dia membuat program machine learning untuk memprediksi data astronomikal gitulah. Intinya ada dua partikel, antara partikel A sama partikel B. Nah, dan partikel A ini punya ada 10 karakteristik lah di partikel A ini, entah frekuensinya atau apanya gitu-gitu. Dan dia mencoba untuk membuat prediksi selanjutnya dari karakteristik ini gitu. Apakah dengan karakteristik ini dia adalah partikel A atau dia adalah partikel B. Jadi menentukan antara dua itu. Kayak ibaratnya inilah gampangnya, ada ratusan ribu foto anjing sama foto kucing. Nah, lo bikin program machine learning untuk selanjutnya kalau dikasih foto anjing, programnya bisa menebak itu adalah foto anjing bukan foto kucing gitu. Jadi tipe programnya adalah program yang apa ya, diskriminatif, bedain antara
antara satu benda dan benda lain itulah. Dan ada banyak algoritma ternyata, bukan cuma satu. Jadi ada algoritma yang susah sih, teknikal sih. Gue juga nggak gitu paham sebetulnya. Cuman ada kayak nearest neighbor gitu. Dia itu kayak mencari, dia itu memprediksi dengan mencari, ini harus ada kertas dan pensil sih. Cuman intinya dia mencoba mencari tetangga terdekatnya. Misalkan lo punya fungsi fx nih, ini fx nih x, set ada satu titik poin nih, misalkan poin A, lo memprediksi, dan poin A itu misalnya nilai positif, ada positif negatif di sekeliling uh, diagram diagram lagi koordinat fx dan x ini. Dan lo memprediksinya dengan misalkan A positif, terus yang paling dekat dari A itu adalah titik yang negatif gitu. Misalkan lo nggak tahu A itu positif atau negatif, sementara lo pengen prediksi A itu apa, itu poin A itu apa. Caranya lo nyari titik yang terdekat dengan A. Dan kalau titik itu negatif, dia negatif, dan kalau titik itu positif, dia positif. Intinya gitulah. Rasa gue tidak menjelaskan dengan baik, cuman seperti itu. Dan itu kan basically ya konsep fungsi, konsep aljabar segala macam. Dan menariknya adalah enaknya di Python itu sebetulnya itu sudah diotomatisasi. Jadi sebetulnya yang gue lakukan, gue tidak apa namanya, handuk saya itu ya, handuk saya. Oke, terima kasih. Sebenarnya bukan apa namanya, bukan em, bukan apa namanya, bukan bikin algoritma dari awal sebetulnya. Jadi pakai algoritma yang udah ada di Python, ada library Python udah bisa pakai algoritma itu. Dan sehingga apa ya, sehingga sebetulnya pengetahuan matematiknya nggak diperlukan, perlu untuk tahu cara kerjanya, tapi sebenarnya nggak bikin algoritma dari awal gitu. Dan sehingga gue jadi bertanya-tanya juga kayak sebetulnya sejauh mana sih, sejauh advance apa, sejauh mana sih gue harus punya pengetahuan yang advance dalam matematik itu untuk bikin algoritma, atau sebetulnya sebetulnya nggak perlu bikin algoritma sebetulnya, nggak perlu bikin algoritma sendiri, cukup pakai algoritma yang udah ada di Python. Meskipun itu tadi ya, kalau kayak cuman applying algoritma aja, pertama kurang seru, kedua gampang, ketiga apa namanya, kayak apa ya, kayak sama aja kayak masukin sesuatu ke mesin yang kita nggak ketahui kan. Dan gue rasa pasti akan ada apa namanya, kelemahan-kelemahannya gitu. Ibaratnya naik sepeda, ya tetap bisa jalan jauh, tapi kan kalau lo punya pengetahuan untuk modif sepeda lo, misalkan ganti rantainya, ganti olinya, ya lo pasti bisa melaju lebih jauh. Begitu juga kalau ini insting gue aja ya, gue juga belum tahu apa-apa. Jadi sepertinya 1 bulan ke depan setelah gue belajar lebih banyak, mungkin ketika nonton video ini gue akan merasa betapa bodohnya saya di hari ini. Cuman intuisi gue sekarang apa namanya, um, gue harus punya pengetahuan matematika itu untuk bisa tahu algoritma machine learning itu seperti apa. Dan dengan itu mungkin bisa gue tweaking dan segala macam, atau setidaknya bisa memilih algoritma mana yang paling tepat lah gitu. Itu sih. Gue sama sekali, kalau notice ya, ini yang gue omongin kan masih ranahnya sangat-sangat fake ya, sangat-sangat samar-samar gitu, karena gue sebenarnya tidak punya pengetahuan teknis sejauh ini, belum punya pengetahuan teknis apapun soal gimana sih caranya bikin legit machine learning program yang bisa memprediksi data gitu. Gue nggak punya pengetahuan itu. Gue masih, ini minggu berapa ya? 3, 4, masih basic matematik. Kemarin basic data, belumnya lagi basic Python, jadi masih basic. Apakah akan advance nantinya? Nggak tahu sih. 6 bulan gue rasa nggak akan.
Cuman mungkin ya kalau gue belajar lagi tahun depan bertahun-tahun akan semoga akan terbangun pengetahuan dan dari situ bisa jadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang bisa dipakai untuk membangun hal-hal yang keren lah gitu. Oke. Itu aja. Dadah.